Yap, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan coba membahas ya pengalaman mengerikan ditipu sama pinjaman online ya. Dan untuk pengalamannya ini kisah nyata ya guys ya. Jadi 3 malam yang lalu saya sempat duduk dengan teman saya ya, dan dia menceritakan pengalaman ini ya. Jadi pastikan teman-teman itu simak video ini sampai habis ya, karena memang pengalaman ini itu sangat penting untuk kalian dengarkan. Nah, di sini kita akan coba membahas cerita dia ya teman-teman. Jadi dia bilang ya, beberapa minggu yang lalu si teman ini ya, yang korban penipuan pinjol ini, dia itu baru aja ngeklik sebuah iklan pinjaman online yang ada di Facebook. Karena dia bilang di iklan tersebut dia menawarkan pinjaman yang besar ya, dengan bunga yang murah ya, benar-benar murah, yaitu bunga cuman kurang 0,1% gitu ya sebulan. Jadi emang bunganya nggak masuk akal ya guys ya. Bunga pinjaman online tanpa agunan itu kan biasanya yang paling kecil itu di angka 1,5% per bulan ya. Nah, tapi pada kasus dia ini, dia bilang di iklan tersebut bunganya cuma 0,1% per bulan. Nah, itu kan artinya bunganya kecil banget. Makanya di situ dia langsung ngeklik pinjaman tersebut ya, dan dia melakukan pendaftaran diri ya. Dia unggah KTP ya, dia upload KTP ya, dan sebagainya. Dan yang paling parah, dia bilang dia memberikan semua izin akses kepada pinjol tersebut ya. Nah, setelah itu tiba-tiba pinjol tersebut meminta dia untuk membayar tagihannya ya. Jadi nggak lama setelah dia daftar, tiba-tiba ada WhatsApp ya dari pinjol tersebut. Dia bilang untuk pinjamannya udah cair ya, jadi mohon untuk pembayarannya itu hari ini langsung. Nah, kan otomatis kaget lah dia guys ya, masa baru pinjam terus tiba-tiba ditagih ya. Dan lebih parahnya lagi, begitu dia cek rekeningnya ternyata nggak ada uang masuk. Nah, akhirnya si orang ini ya, dia itu sadar bahwa pinjol ini merupakan pinjol penipuan ya. Jadi ini lebih parah dari pinjol ilegal ya guys ya. Jadi kan kalau misalnya pinjol ilegal itu walaupun bunganya memang cukup tinggi ya, dan daya terornya itu cukup mengerikan, tapi mereka tetap mentransfer uangnya ke rekening kita. Nah, itu pinjol ilegal. Nah, tapi kalau kasus teman kita yang ini itu jauh lebih mengerikan daripada pinjol ilegal ya, karena ini jatuhnya adalah pinjol penipuan ya. Karena memang dia nggak ada transfer apa-apa ke rekening kita. Jadi dia cuma menyerap data kita ya, KTP kita dan sebagainya. Kemudian dia mendapatkan izin akses ke perangkat kita. Nah, setelah itu dia udah memiliki ya semua data-data penting kita. Nah, itulah berbahayanya teman-teman ya. Nah, jadi singkat cerita ya, setelah teman kita itu sadar bahwa ini adalah penipuan ya, dia kan otomatis nggak mau bayar lah ya tagihannya. Masa dia nggak nerima uang dia harus bayar? Nah, dia pikirnya seperti itu ya guys ya. Dan akhirnya si penipu ini langsung mengintimidasi dia. Si penipu ini bilang dia akan coba kirim data dia ya ke semua kontak HP dia untuk minta sama mereka. Awalnya ditantang balik ya sama si teman ini, karena si teman ini kira si penipu ini bercanda guys ya. Ternyata beneran ya teman-teman. Jadi udah ada beberapa teman dekat ya dari si kawan ini yang udah dikirimi KTP dan juga foto selfie-nya. Nah, mulai dari situ si teman ini ya, si korban ini langsung buat story di WA dan juga story di IG untuk mengabarkan ke semua teman-temannya bahwasannya dia itu sedang ditipu. Nah, mulai dari situ si teman ini itu udah mulai stres ya. Dia stres, kemudian malu ya dan sebagainya. Pikirannya itu bercampur aduk ya teman-teman. Tiba-tiba masuk chat lagi tuh dari si penipu pinjol ini. Dia bilang kalau uangnya nggak dikirim ya, foto-foto pribadi dia ini nanti akan di-share ke kontak WhatsApp dia. Nah, bayangkan ya guys ya. Jadi di saat dia sedang stres ya, sedang malu dan sebagainya, tiba-tiba masuk chat lagi dari si penipu itu seperti itu. Katanya si penipu ini dia udah bisa ataupun udah berhasil mengakses foto dan video pribadi dari si teman kita ini. Dan waktu itu dia sempat lobby si penipu ini guys ya. Jadi dia bilang sama si penipu ini, oke, saya akan bayar ya. Saya sekarang punya dananya 1 juta nih. Nah, kalau misalnya saya bayar ke kamu, kamu mau nggak hapus semua data itu? Dan anehnya waktu itu si penipu ini bilang langsung setuju ya. Oke, dibilang mas penipu ini, kalau memang kalian transfer 1 juta, nanti semua foto ini, video ini, dan data-data kalian ini akan saya hapus. Nah, di saat itu ada teman dia yang mengingatkan kepada dia, jangan percaya. Karena kalau misalnya kamu udah transfer dia 1 juta ya,
kamu udah transfer ke si penipu itu nggak akan melepaskan dia semudah itu guys ya. Paling nanti ketika misalnya udah ditransfer 1 juta ya, berikutnya kalau misalnya dia sedang butuh uang lagi, dia pasti akan minta ke kamu lagi dan bilang bahwasannya 1 juta itu nggak cukup untuk menghapus data-data dia. Nah, itu kata si kawan dia ya teman-teman. Jadi karena udah dibilang seperti itu ya, akhirnya si kawan korban ini dia pasrah guys ya. Dan dia langsung blokir nomor si penipu pinjol ini karena saking stresnya ya dan saking malunya dia. Lalu tiba-tiba dia dicat lagi dengan nomor lain ya, dengan intimidasi yang sama. Ya intinya begitu dia udah blokir nomor ini, dia dicat lagi dengan nomor yang lain ya, diblokir lagi, dicat lagi. Itu sampai ada 5 sampai 6 kali ya. Ada nomor berbeda yang ngecat dia, tapi semuanya itu langsung diblokir. Dan untungnya sampai saat ini itu nggak ada video pribadi dia ataupun foto pribadi dia yang disebarluaskan oleh si penipu pinjol ini ke kontak WhatsApp ataupun ke kontak HP dia. Itu untungnya ya guys ya. Tapi secara realnya kita nggak tahu ya, apakah memang benar si penipu ini itu udah berhasil mengakses galeri dia atau enggak. Ya karena kalau misalnya dia udah berhasil mengakses galeri dia, ya bisa jadi memang nggak disebarkan ke WhatsApp ataupun ke kontak dia, tapi mungkin disebarkan ke jejaring sosial media yang lainnya. Nah itu juga berbahaya ya. Jadi sampai saat ini itu yang kita nggak tahu ya guys ya, apakah memang dia sudah berhasil mengakses galerinya atau enggak. Ya karena memang sampai saat ini itu si korban itu jauh lebih tenang ya. Jadi dia menganggap bahwasannya si penipu ini itu udah kayak melepaskan dia lah ya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman dia ini adalah ketika teman-teman itu sedang sangat butuh dana ya, dan gak ada yang mau bantu kalian sedikit pun ya, sebisa mungkin pinjamnya itu ke pinjol legal ya guys ya. Jangan pernah mau pinjam ke pinjol-pinjol seperti itu ya, ataupun yang iklan-iklannya tiba-tiba lewat di sosial media kalian. Nah itu sangat berbahaya ya guys ya. Nah buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara melihat daftar pinjol legal ya, caranya gampang. Teman-teman tinggal buka aja website resminya OJK ya, yaitu ojk.go.id. Nah setelah udah kalian buka di sini, kalian tinggal klik aja menu IKNB ya, kemudian kalian tinggal klik menu yang ini ya, yang di ujung ini yaitu menu fintech. Nah kalian tinggal klik. Nah setelah udah terbuka menu fintech ini, kalian tinggal klik menu ini ya, penyelenggara fintech lending berizin di OJK per 9 Maret 2023. Jadi ini itu di upgrade ataupun di update itu per 9 Maret 2023 ya. Jadi setelah itu belum ada updatean terbaru lagi. Nah ini tinggal kalian klik aja. Kemudian kalian diarahkan ke halaman ini. Nah ini tinggal kalian klik aja yang PDF ini ya. Nah kalian klik. Nah maka nanti akan muncul 102 penyelenggara fintech lending berizin di OJK. Nah kalian tinggal sesuaikan aja namanya, apakah ada di sini atau enggak. Nah kalau misalnya nama pinjolnya itu danai.id, nah kalian tinggal cek. Nah misalnya tiba-tiba ada, nah ini ada nih bang ya, danai.id. Nah itu artinya pinjol tersebut itu udah OJK ya guys ya. Dan kalian juga harus melihat websitenya ya, apakah websitenya itu sama seperti ini, danai.id. Karena bisa jadi gini guys ya, walaupun namanya itu sama tapi mereka mungkin menggunakan website yang berbeda. Nah itu juga harus kalian curigai ya. Oke, jadi sebelum kita tutup video ini ya, buat teman-teman yang butuh informasi seputar pinjaman online dan paylater, kalian bisa simak video-video saya yang ada di channel ini ya. Untuk kategori tertentu kalian tinggal klik aja di bagian playlist, kemudian di sini itu ada berbagai video sesuai dengan kategori pinjaman tertentu. Misalnya ada kami ya, di sini saya udah buat 8 video, kemudian Uwatas ya, Bantu Saku, kemudian pinjaman MyBank dan sebagainya. Oke, demikian aja video pembahasan kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.